Selamat malam pemirsa, kembali obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini, dan kita akan membahas mengenai gelombang penolakan kebijakan pemerintah bersama 3 tamu saya yang sudah hadir di studio saat ini. Yang pertama dari Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat di KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sulsel, ada Muhammad Bade Anugrah. Selamat malam. Berikutnya ada Bapak Herman, pengamat hukum. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Dan terakhir ada Bapak Mas Dadi Patus, selaku pengamat pemerintahan. Selamat malam, Pak. Terima kasih 3 tamu saya yang sudah hadir malam hari ini. Dan pemirsa di rumah, kaitannya mengenai gelombang penolakan kebijakan pemerintah. Ada ratusan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang melakukan aksi tutup jalan di depan kampus mereka pada Senin siang tadi. Aksi penutupan jalan ini, pemirsa, merupakan bentuk protes terhadap rezim kepemimpinan Jokowi yang dianggap anti terhadap demokrasi. Ratusan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup Jalan Urip Sumoharjo di depan kampus mereka pada Senin siang. Mahasiswa memblokir jalan dengan cara membakar bahan bekas di tengah jalan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap rezim kepemimpinan Jokowi yang dianggap anti demokrasi. Di antaranya penolakan revisi sejumlah undang-undang yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut revisi Undang-Undang KPK tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Revisi tersebut hanya untuk mempermudah para koruptor untuk mencuri uang negara. Mereka menutup Jalan Urip Sumoharjo dari arah Perintis Kemerdekaan menuju flyover. Akibat aksi ini, arus lalu lintas sempat macet hingga 2 km. Asyarudin Arbab, Selabas TV. Baik, pemirsa di rumah, kami mengajak Anda untuk bergabung juga bersama kami di segmen berikutnya, pemirsa, di 041136810002, gelombang penolakan kebijakan pemerintah, begitu. Ini kan ada beberapa hal begitu yang ditolak oleh masyarakat, entah itu dari RUU KPK kemarin, RKUHP, bahkan mengenai kebijakan kenaikan iuran BPJS juga seperti itu. Kalau dari Muhammad Bade Anugrah, Anda melihat kebijakan pemerintah yang ada sekarang itu apakah memang anti demokrasi kah seperti yang dikeluhkan oleh mahasiswa tadi, atau gimana? Nah, kita tahu luas daratan Sulsel itu 4,5 juta hektar, di mana 3049 desa dan kelurahan di Sulsel masih tinggi ketimpangan ruangnya. 60% kawasan Sulsel diklaim oleh kawasan hutan, 14% kawasan Sulsel diklaim oleh sektor tambang, 3% diklaim oleh perkebunan, 1% diklaim infrastruktur. Untuk 3034 desa di Sulsel dengan jumlah penduduk 8 juta lebih, ruang tersisa di Sulsel itu 22%. Kita tahu Undang-Undang Dasar dan lalu diterjemahkan di Undang-Undang Pokok Agraria 59 tahun lalu, implementasi terhadap perampasan ruang yang harusnya diberikan untuk mensejahterakan rakyat itu masih jauh dari cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Dan hari ini, di bulan ini, pemerintah bersama DPR akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dan setelah RUU Pertanahan dikaji ini, semua dari pasal ke pasal isi dari RUU Pertanahan ini jauh dari cita-cita Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa jauh? Di rancangan Undang-Undang Pertanahan itu akan dihidupkan kembali domain perkeling, domain perkelaring yang telah dihapus di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tapi diadakan lagi? Diadakan lagi di RUU Pertanahan itu. Jadi bagaimana sikap negara saat ini? Abai terhadap Undang-Undang Dasarnya, abai terhadap Undang-Undang Pokok Agrarianya. Saya pikir itu. Artinya sebetulnya yang jadi dasar penolakan teman-teman ini karena sudah tidak sesuai, begitu? Ya. Baik, Pak Herman, kalau Anda melihat dari sisi hukum seperti apa, Pak? Ya, yang pertama Jokowi terpilih itu dengan Pak Ma'ruf itu kan sebenarnya membawa visi dan misi. Nah, kalau di nomenklatur aturan, visi dan misi itu sebenarnya
dituangkan dalam rencana jangka menengah, rencana jangka panjang, dan RAPBN, rencana kerja per tahun. Nah, aneh rasanya ketika ada yang seperti ini. Nah, misalnya kita lihat perubahan undang-undang KPK. Nah, ini ada kecurigaan bahwa teman-teman di legislatif yang ingin merubah dan bahkan sudah ditetapkan undang-undang KPK ini, kemudian dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, bulan depan mereka sudah tinggal menghitung hari, terburu-buru, dan seolah-olah dalam tanda petik ada yang ingin dilindungi. Kalau saya itu pertama tuh. Karena mereka mendesak begitu sebelum masa jabatan mereka habis. Padahal yang pertama undang-undang KPK itu tidak masuk dalam prolegnas, tidak masuk dalam program legislasi nasional, tidak merupakan yang strategis untuk dirubah. Banyak kan sebenarnya harus dirubah, tetapi kenapa undang-undang KPK? Ada kepentingan-kepentingan pasti gitu. Nah, kalau bahasa saya kan sebenarnya sederhana. Perubahan undang-undang KPK ini kan sebenarnya ada yang mau dilindungi dari rejim ini. Nah, kita tahulah sendiri siapa rejim yang berkuasa sekarang, siapa partai-partai di dalamnya. Itu yang pertama. Termasuk terhadap perubahan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini juga bermasalah. Kalau menurut di berbagai media dia katakan ancamannya sudah 4 tahun katanya diancam ini rancangan undang-undang KUHP ini. Tapi kok begini hasilnya? Sampai ke, saya bicara tadi sempat kita diskusikan di luar bahwa sampai ke domain privat yang sebenarnya tidak bisa disentuh oleh negara itu masuk ke dalam. Padahal warga negara itu secara teori tetap memiliki hak privasi yang tidak bisa dimasuki terlalu jauh oleh negara. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, termasuk kebijakan, berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah saat ini. Misalnya ada perubahan terhadap walaupun belum ditetapkan ya, terhadap sumber daya agraria di pasal 33. Nah, sebenarnya domain verklaring itu adalah terjemahan dari Agraris Wet 1878. Di situ memang negara punya hak milik. Tetapi kemudian di perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dihilangkan domain itu, verklaring itu, pernyataan milik itu oleh negara. Apa yang terjadi kemudian dengan perubahan itu? Negara hanya punya hak menguasai. Kan aneh biasa kita lihat di jalan itu tanah ini milik pemerintah. Itu aneh kalau menurut saya, karena jangan-jangan pejabat ini tidak paham bahwa negara itu tidak boleh punya hak milik. Negara hanya boleh punya hak menguasai. Tapi fenomena di lapangan bahwa banyak kantor-kantor pemerintahan yang memasang dengan besar seolah-olah tidak pernah baca pasal 33 ayat 3, tanah itu milik negara, tanah ini milik kepolisian ini, tanah ini milik kantor ini. Itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Konstitusi menyatakan negara hanya punya hak menguasai. Apa pengertian menguasai? Adalah mengatur, mengelola, memanajemen peruntukannya untuk kita semua. Karena pemilik sesungguhnya dari sumber agraria itu adalah rakyat Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, saya kira saya kembali bahwa selalu kebijakan itu selalu didahului oleh perencanaan, plan, bukan plan ya, plan. Lalu kemudian dari dasar perencanaan itulah kemudian misalnya dibuatlah, kalau kita di Indonesia itu dibuatlah ancangan-ancangannya per tahun, per 5 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Lalu kemudian dari situ dibuatlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk dilaksanakannya kebijakan tersebut. Lalu kemudian, walaupun tidak ada di aturannya, kebijakan itu boleh diambil kalau tidak ada dasar hukumnya, tetapi melalui peraturan kebijakan namanya. Jadi pemerintah itu dengan fenomena yang ada di masyarakat, tapi ketiadaan aturan, maka pemerintah boleh boleh membuat kebijakan dengan tidak ada dasar aturannya. Dalam hukum administrasi negara disebut dengan peraturan kebijakan. Karena peraturan kebijakan ini sesungguhnya adalah untuk mencegah yang namanya stagnasi. Nah, kembali ke tema, kalau saya melihat ini ada ketakutan yang berlebihan dari pemerintah. Ketakutan seperti apa sebetulnya dari pemerintah? Nah, banyak sekali saya lihat ketakutan pemerintah, misalnya perubahan undang-undang KPK, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kebijakan land reform, agraria yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada ketakutan dan ada kepentingan, sekaligus ada kepentingan. Ada yang mau dilindungi dan ada yang mau diuntungkan, apalagi ini kan terlalu cepat pemerintah, jangan-jangan ini ancaman dari untuk tahun-tahun berikutnya di tahun 2024 misalnya. Tetapi saya rasa terlalu cepat, sehingga apa yang terjadi adalah
menimbulkan berbagai macam polemik, termasuk sekarang gerakan mahasiswa itu sudah bergerak mulai dari Jawa sampai kepada di Makassar sendiri sudah gerakannya sudah sangat masif. Nih, Pak Mas Riyadi, ini apakah memperlihatkan kalau sebetulnya pemerintah yang ada sekarang kurang paham gitu dengan undang-undang yang seharusnya mereka pahami kah, atau mengabaikan? Kita ini kan menganut sistem presidensial ya. Artinya presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang jelas konsep bernegara itu sejatinya negara hadir untuk melindungi hak-hak warga negara. Kan di situ. Kenapa kita mau bersekutu untuk membentuk sebuah negara? Karena ada hak kita secara individu tidak mungkin bisa kita pertahankan kalau sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan hadirnya negara. Jadi negara itu hadir untuk melindungi hak warga negara. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah undang-undang. Undang-undang. Nah, ketika undang-undang ini oleh warga negara sendiri sebagai pemilik sah sebuah negara itu dirasa justru mengebiri hak-haknya, maka tentu berteriak, oh ini salah. Ya. Begitu. Jadi kita kembali kepada persoalan esensi bernegara. Nah, pemerintah sekarang ini jauh dari esensi bernegara. Kenapa sampai bisa seperti itu, Pak? Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, pertama karena mungkin negara ini dibawa ke negara kekuasaan. Ini yang berbahaya. Oleh karenanya, dalam konteks kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi, maka tentu akan menimbulkan reaksi. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Itu Pak, itu hukumnya begitu pasti. Ya, oleh karenanya, jangan dianggap bahwa ketika mahasiswa bergerak itu adalah lawan dan seterusnya. Itu tidak bisa. Tidak boleh negara menganggap rakyatnya sebagai lawan. Ya. Tapi yang terlihat sekarang, apakah negara melihat rakyat sebagai lawan gitu? Ya, kalau kita lihat ini berbagai produk undang-undang yang ditelurkan ini tiba-tiba mendadak dan seterusnya, seakan-akan bahwa ada kekuatan ya ingin mencuri star dalam bernegara gitu ya. Iya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Ini bisa membuat kegaduhan kah, Pak? Kira-kira. Ini berbahaya ketika ini tidak di-manage sedemikian rupa dalam kehidupan bernegara yang benar. Maka ini bisa menimbulkan, mohon maaf, ini jangan-jangan memang siklus 20 tahun ini berulang. Ya. Ya. Mungkin akan terjadi reformasi jilid 2 atau apa namanya, silakan biarkan apalagi namanya generasi muda ini yang menciptakan perubahannya sendiri. Ingat, seluruh perubahan yang terjadi di Republik ini sebelum merdeka sampai hari kemerdekaan sampai terjadi era reformasi itu semua dimotori oleh anak muda. Dan ketika mahasiswa hari ini yang menjadi simbol kekuatan pemuda yang lalu kemudian bergerak mempersatukan kekuatan bangsa, maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan sosial selanjutnya. Dan kita tidak tahu titik perubahannya nanti seperti apa. Kita lihat endingnya belum hari ini bisa ditentukan. Tapi yang jelas ketika ini terus bergulir, ya, saya yakin dan percaya bahwa setiap generasi akan menciptakan sejarahnya sendiri. Termasuk di tahun ini juga begitu, Pak? Ya, bisa saja di tahun ini. Kalau perubahan kemarin dari Orde Baru ke Orde Reformasi 98, mungkin 2019 akan terjadi lagi perubahan baru dan tatanan bernegara yang baru. Kita tidak tahu. Yang jelas, mudah-mudahan kalaupun terjadi perubahan, tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah yang bisa mempertahankan apalagi namanya identitas berbangsa dan bernegara kita. Saya kira itu. Tadi yang sempat dijelaskan juga, kembali ke Mas Bada yang menjadi penolakannya begitu. Apa sih sebetulnya indikasi yang teman-teman dapatkan sampai menilai ini tidak pro rakyat begitu? Nah, di banyak tempat perampasan ruang di Sulsel itu yang mengakomodir 72%, mulai dari industri ekstraktif, klaim kawasan hutan dan infrastruktur di banyak tempat itu di 3049 desa. Pertama, tentu mengancam atau membahayakan masyarakat yang tinggal di daerah itu. Kita tahu 60% kawasan hutan yang telah diklaim kawasan hutan di Sulawesi Selatan, masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dilarang untuk mengelola hutan tersebut. Ketika mereka melakukan pengelolaan untuk menghidupi keluarganya, mereka ditangkap
dengan undang-undang kehutanan misalnya, undang-undang P3H salah satunya. Dan di beberapa tempat industri ekstraktif, misalnya perkebunan skala besar, kita tahu di Lonsum, PT Lonsum di Bulukumba, PTPN yang PTPN 14 milik negara yang punya banyak atau ribuan hektar, semua itu mengancam ruang-ruang hidup atau telah merampas ruang-ruang hidup masyarakat. Nah, kita tahu juga ketika perampasan ruang itu masif, perampasan ruang itu selalu terjadi, penduduk di desa-desa itu beralih profesi, yang dulunya sebagai pekerja agraris, petani, mereka ke kota untuk menjadi buruh tenaga murah atau ke luar negeri jadi TKI. Nah, harusnya RUU Pertanahan ini menjawab ketimpangan itu. RUU Pertanahan ini hadir untuk menjawab permasalahan itu. Tapi ini bukan menjawab. Nyatanya ini RUU Pertanahan hadir tidak menjawab itu, bahkan menambah masalah itu. Oke. Baik, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Untuk pemirsa di rumah, kami kembali mengajak Anda bergabung di 041136810002. Kami kembali usai jeda berikut ini.